Halo dan selamat datang di podcast Forest. Saya sangat senang bisa menyambut teman-teman di sini. Saya Salsabila Naila, tuan rumah acara ini, dan bersama-sama kita akan menjajah berbagai topik yang menarik dalam suasana santai dan sedikit formal. Di sini kami akan berusaha menyajikan informasi tanpa kehilangan sentuhan apapun. Maka bersiaplah untuk mendapatkan wawasan yang akan kami diskusikan di sini. Di acara kali ini kami mengundang bintang tamu yang beliau kali ini berprofesi sebagai guru di SMK Negeri 9. Yang di sini kami akan menceritakan tentang meningkatkan produktivitas kerja. Halo Bu Susiriana, selamat datang di podcast Forest. Halo juga, selamat siang kepada sahabat-sahabat podcast di Forest. Senang sekali siang hari ini Bu Susi bisa mendampingi kalian semua dalam kegiatan podcast yang mengambil tema meningkatkan produktivitas kerja. Oke, Bu. Dengan siapa ini saya bicara? Saya Salsabila Naila. Dengan Mbak Salsa, dengan timnya ini ya? Iya, Bu. Oke, kami sangat senang Ibu bisa bergabung. Nah, sebelum masuk ke topik pertama nih, Bu, boleh nggak sih Ibu menceritakan tentang mengapa yang membuat Ibu menarik tentang topik produktivitas? tentunya ini berkaitan dengan produktivitas kerja ya? Kerja Ibu, Oke. iya. Karena yang kita bicarakan pada siang hari ini itu adalah berkaitan dengan dunia kerja, otomatis nanti Bu Susi di dalam menjabarkan pembicaraan ini berkaitan dengan produktivitas kerja. Dan itu juga sangat menarik bagi Bu Susi karena kebetulan Bu Susi di sini kan juga seorang pekerja ya, guru di SMK Negeri 9 Semarang. SMK, kita tahu bahwa yang namanya SMK itu kan sekolah pendidikan vokasi yang nantinya setelah anak-anak lulus dari sini itu kan nanti akan memasuki dunia kerja, walaupun tidak menutup kemungkinan boleh juga untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Maka dari itu untuk memberi bekal kepada anak-anak perlu kita bekali sedikit tentang masalah produktivitas kerja ini. Oke, sangat menarik Bu. Mari kita mulai dengan yang lebih mendasar. Nah, bagaimana sih Bu Ibu mengatur waktu sehari-hari Ibu untuk tetap lebih produktif di sekolah? Terima kasih ya. Untuk mengatur produktivitas di sekolah sebenarnya memang kebetulan Bu Susi ini kan sebagai seorang ibu rumah tangga juga. Kalau kita berpikir tentang kerja yang mana untuk jam kerjanya itu pagi sampai sore hari, kita bisa pusing ya kalau memikirkan seperti mengatur itu ya, Bu. Ya. Tapi karena di sini kita sadar bahwa kita adalah kebetulan seorang ASN, kita sadar bahwa seorang ASN itu mau tidak mau kan juga bertanggung jawab terhadap pekerjaan kita. Nah, maka perlulah untuk memanage waktu di dalam mengatur produktivitas kerja ini. Dimulai dari kegiatan pagi, nanti sampai datang ke sekolah, kemudian di sekolah ngapain saja, kita balik lagi ke rumah, itu kan perlu kita manage waktunya ya. Nah, dalam mengatur waktu ini, ya Bu Susi ya mungkin seperti pegawai-pegawai yang lain ya, kita harus bisa selaku ibu rumah tangga tadi juga bisa mengatur waktu dengan keluarga, kemudian kita bertanggung jawab dengan pekerjaan kita, sehingga dari pagi ya kita harus mulai berbenah untuk berangkat kerja. Di sekolah kita juga karena guru itu kan jam kerjanya itu sudah terjadwalkan. Kebetulan di sini Bu Susi juga ada tugas-tugas tambahan. Nah, itulah perlunya kita di dalam memanage tentang masalah waktu di dalam melaksanakan pekerjaan tadi. Oke, selain itu bagaimana sih Bu cara Ibu mengelola tugas-tugas yang biasanya sering datang mendadak? Biasanya kan guru-guru dapat tugas mendadak dari sekolah ya Bu? Iya, betul. Cara mengelolanya ya seperti Bapak Ibu guru yang banyak mendapat tugas tambahan, itu kan sering sekali mendapat tugas-tugas yang mendadak dari seorang kepala sekolah. Tetapi kita selaku guru tidak boleh meninggalkan tupoksi kita. Tupoksi, tahu tupoksi? Tugas pokok dan fungsi ya. Seorang guru itu kan tugas pokoknya kan sebenarnya adalah masuk di kelas. Tapi karena di sini juga sama-sama pekerjaan yang harus kita lakukan, minimal kita juga tidak boleh meninggalkan tupoksi kita selaku guru. Dengan cara apa? Ya anak-anak kita kondisikan, kita kasih pekerjaan, beri tugas, sehingga nanti pada saat kita melakukan tugas yang sifatnya mendadak seperti yang kita sampaikan tadi, kita di dalam menjalankan tugas-tugas itu bisa tenang ya di dalam menjalankan tugas dari pimpinan itu ya, karena apa? Anak-anak sudah dikondisikan dengan baik. Dan sekarang itu kan juga karena adanya kemajuan teknologi IT,
itu juga sangat-sangat membantu tugas-tugas dari terutama adalah seorang guru bisa melalui WA atau melalui apa itu kan kita bisa sambil memantau kan itu menggunakan itu walaupun kita tidak berada di dalam kelas. Fleksibel pasti penting dalam pekerjaan yang penuh dengan kejutan. Apa sih strategi yang Ibu gunakan untuk menjaga motivasi Ibu? Kalau kita berbicara motivasi, itu kan sebenarnya motivasi itu bisa dari luar dan juga dari dalam. Nah, yang paling utama di sini itu justru dari dalam yang harus kita bangun ya. Karena sebegitu kuatnya motivasi dari luar, kalau kita yang dari dalam itu atau kita sendiri itu tidak ada niat apapun, maka itu juga tidak akan bisa menumbuhkan minat kita atau menumbuhkan motivasi kita. Jadi utamanya adalah motivasi yang dari diri kita sendiri. Nah, kalau tadi berbicara tentang fleksibilitas untuk menjaga motivasi, ya artinya ya kita harus menciptakan sendiri motivasi itu. Paling tidak ya kita harus bisa menciptakan sehingga nanti kita tidak bekerja dengan rutinitas itu. Kadang-kadang kan kita juga bosen, yang namanya manusia kan manusiawi ya. Tapi kita berusaha untuk menumbuhkan motivasi itu setiap hari. Dan kalau Bu Susi sendiri biasanya kalau motivasi itu kan sering suka membaca bacaan-bacaan yang positif. Iya. Apalagi dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang bijak itu kadang-kadang menumbuhkan motivasi kita di dalam menghadapi situasi apapun ataupun mungkin di dunia kerja. Karena menurut Bu Susi pribadi, kalau bacaan-bacaan kita itu adalah yang positif-positif, otomatis itu akan juga mempengaruhi mindset kita di dalam menghadapi situasi apapun. Jangan sampai kita membaca yang negatif-negatif, nanti pikiran kita kan juga ikut-ikutan nanti negatif, ya. Iya benar. Sehingga ya itu tadi, dan juga kalau bekerja itu kita harus jalankan dengan perasaan yang ikhlas dan senang hati. Senang hati ini juga sangat berpengaruh sekali ya ini ya. Kita harus selalu menjaga perasaan, menjaga kita itu agar senang, perasaan yang bahagia, sehingga nanti dalam menjalankan itu akan menjadi lebih ringan. Oke. Apakah Ibu memiliki teknik khusus Bu yang digunakan untuk menjaga konsentrasi dan menghindari distraksi dalam mengajar dan bekerja Bu? Konsentrasi memang perlu ya. Jadi kalau di sini karena kita adalah seorang pendidik, itu utamanya untuk bisa menjaga konsentrasi tentu saja adalah penguasaan materi ya. Jadi literasi kita jangan sampai kurang ya. Jadi habit reading itu memang harus kita tingkatkan sehingga kalau kita banyak wawasan, kita pengalaman juga. Ya, kemudian juga untuk materi-materi yang akan kita sampaikan ke anak itu kita sudah kuat, otomatis nanti kita kan kalau ngomong di depan anak-anak itu kan akan mengalir dengan sendirinya ya, sehingga tidak perlu mengembangkannya akan lebih mudah. Sehingga di sini memang utamanya ya literasi itu sangat penting. Sama tuh seperti anak-anak ini ya. Jadi anak-anak pun juga kalau literasinya kurang, itu kan juga nanti akan bisa menghambat dalam belajar kan ini ya. Kakak seperti itu? Iya benar Ibu. Oke, bagaimana sih Bu memastikan keseimbangan antara bekerja dan kehidupan pribadi? Wah ini juga. Ini kalau Bu Susi memang sangat-sangat penting itu ya, kita harus balance ya antara dunia dan kehidupan pribadi. Ya, itu juga memang harus balance itu. Iya. Kehidupan pribadi dan apa tadi? Dan pekerjaan. Itu memang kita harus balance karena tadi sudah saya sampaikan bahwa selain kita sebagai seorang karyawan atau ASN, kita kan juga selaku ibu rumah tangga. Kalau ibu rumah tangga itu kan pribadi ya itu ya. Jangan sampai kita meninggalkan keluarga hanya demi untuk pekerjaan. Begitu juga jangan meninggalkan pekerjaan hanya kita mengutamakan kepentingan pribadi. Memang dua-duanya harus balance ya. Itu adalah konsekuensi kita sebagai seorang wanita. Kalau kita sudah terjun ke dunia pekerjaan ya kita harus bisa mengatur semuanya itu. Iya, biar seimbang ya. Iya betul. Oke. Untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Nah, itu tuh apakah Ibu memiliki saran atau tips untuk guru-guru lain atau profesional di bidang lainnya untuk meningkatkan produktivitas mereka sih Bu? Kalau saran dan tips, saya kira ini kan juga kita kembalikan lagi ke individu ya, dari beliau-beliau itu ya, karena memang kadang-kadang apa yang kita lakukan dan itu cocok buat keluarga kita, buat kita pribadi, belum tentu itu juga bisa pas dengan kehidupan orang lain. Tapi minimal kalau kita itu
baik. Intinya ya kembali ke diri kita itu ya. Intinya kalau kita misalnya intinya bekerja dengan ikhlas, kemudian kita melakukan hal-hal yang baik dan sebagainya, itu minimal kita akan bisa apa? Ya tadi di dalam bekerja itu nanti akan balance ya antara individu dan pekerjaan. Jadi memang tipnya ya intinya ya kita harus menjalani dengan ikhlas, kita harus berbuat dengan baik karena kita punya prinsip bahwa apa yang kita lakukan itu sebenarnya kan untuk diri kita. Oh, iya. Jika Anda menikmati acara kami, silahkan beri peringkat dan ulasan di podcast kami. Dan pastikan untuk kembali lagi di minggu depan dengan Bintang Lampung selanjutnya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel kami. Bye. See you.